Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga semua dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Today we're going to discuss about English assessment in teaching English for children, especially for the primary school students ya. Jadi kita akan membahas tentang English assessment atau pengukuran keberhasilan pembelajaran bahasa Inggris anak dalam pembelajaran bahasa Inggris, khususnya di level SD, MI. Nah, tentu saja ketika kita mengajarkan materi apapun, mata pelajaran apapun, kita ingin mengukur sejauh mana sih anak-anak mampu menerima, memahami, dan menguasai materi yang kita ajarkan. Nah, dalam hal ini kita melakukan assessment. Kita melakukan pengujian gitu ya. Nah, assessment ini bisa dilakukan di awal, di tengah, di akhir, atau bahkan sepanjang proses pembelajaran. Seperti yang di sini saya jelaskan, ada 3 jenis assessment. Yang pertama adalah diagnostic assessment, formative assessment, dan summative assessment. Diagnostic assessment dilakukan at the beginning of the session or course. Jadi, dilakukan di awal sesi. Awal sesi maksudnya ketika hari itu pembelajaran bahasa Inggris, berarti dilakukan di awal pembelajaran. Atau bahkan at the beginning of the course. Jadi karena course, berarti mata pelajaran itu kan bisa jadi misalnya dilakukan di semester ini, berarti di diagnostic assessment ini dilakukan di awal. Tujuannya adalah untuk mengetahui background, mengetahui latar belakang penguasaan bahasa Inggris mereka sebelum nanti mereka mendapatkan materi yang baru, mengalami peningkatan atau bahkan penurunan atau bahkan sama gitu kondisinya. Jadi dilakukan di awal. Mungkin bahasa yang lebih tren adalah pretest ya. Jadi pretest itu kan dilakukan di awal sebelum kita memberikan tindakan, memberikan pengajaran materi bahasa Inggris. Tuh. Kemudian yang formative assessment dilakukan ongoing atau during the session. Jadi dilakukan dari awal sampai akhir sesi pembelajaran hari itu. Contohnya, guru memberikan instruksi, open the book please. Nah, itu kan instruksi ya, mungkin di awal gitu, setelah kita melakukan tes pretest tadi, kemudian masuk ke pembelajaran, kita memberikan instruksi itu. Open the book please. Anak-anak kok membuka gitu. Berarti kan itu bentuk assessment juga, mengetahui penguasaan bahasa Inggris anak lewat listening gitu. Jadi during the process. Kemudian yang bagi pembelajaran bahasa Inggris karena sebagai bahasa asing sangat penting kita sebagai guru melakukan ongoing assessment ini. Jadi memang tidak harus selalu di akhir dalam proses. Kenapa dalam proses? Karena penekanan pengajaran bahasa Inggris kepada anak kan lebih ke itu ya, mereka mendapatkan pengalaman. Jadi yang lebih penting adalah bukan lebih penting, tapi proses juga sangat penting dalam pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Kemudian yang terakhir adalah summative assessment. Dilakukan at the end of the session or course. Jadi dilakukan di akhir untuk mengukur ya sepanjang proses ini, apakah saya sudah berhasil mengajarkan dengan cara yang betul, mungkin dengan metode yang betul, sehingga anak-anak mampu menerima materi yang kita ajarkan dengan baik. Jadi tahapan assessment ini bisa dilakukan dalam 3 tahapan, awal, selama proses, dan akhir sesuai dengan kebutuhan. Tapi
Jika boleh disarankan, karena pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing untuk anak, lebih menekankan kepada proses bagaimana mereka mendapatkan pengalaman belajar bahasa Inggris, jadi mungkin ongoing assessment ini tidak boleh ditinggalkan. Itu tipenya ya. Kemudian sekarang, principles or criteria of assessment. Ketika kita ingin menguji anak-anak untuk mengetahui penguasaan bahasa Inggris mereka selama proses pembelajaran, yang perlu kita perhatikan adalah ketika ingin menguji, berarti kita akan membuat alat ujinya. Alat uji itu kan bisa dalam bentuk pertanyaan, misalkan gitu ya, atau dalam bentuk tes gitu. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam penyusunan alat uji ini harus memperhatikan yang pertama validity, kemudian reliability, authentic, sama practical. Ini prinsipnya, minimal harus memperhatikan itu. Yang pertama validity, measure what is to measure. Mengukur apa yang akan diukur. Materi pembelajaran tentang warna, berarti pertanyaan atau butir tesnya itu harus terkait dengan warna. Materinya tentang angka, berarti pertanyaan juga terkait dengan angka. Jadi mengukur apa yang seharusnya diukur. Gitu. Kemudian reliability, the instrument produces consistent results. Jadi alat atau soal-soal tesnya atau bentuk tesnya ini akan menghasilkan hasil atau skor mungkin ya, yang konsisten, misalkan soal-soal tersebut digunakan di tahun ini, kemudian digunakan di tahun depan, jadi akan menghasilkan range skor yang stabil gitu, yang sama, yang konsisten. Tidak misalkan tahun ini menghasilkan skor 9, tahun depan ketika diterapkan untuk siswa lain mungkin menghasilkan angka 5, jadi terlalu anjlok. Berarti itu tidak reliable instrumennya. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Kemudian authentic. Students using and applying knowledge and skills in real life setting. Jadi tujuan assess, tujuan menguji anak-anak juga tidak lepas dari bagaimana anak-anak nanti menggunakan pengetahuan dan skills atau keterampilan mereka di real life. Ketika bicara tentang warna, tidak hanya sebatas warna biru itu blue, warna merah itu red, tapi kita menguji kemampuan mereka untuk mengidentifikasi, misalkan kita memberikan instruksi sebagai seorang ibu, saya memberikan instruksi, Ade, would you like to take or to give me the red book? Jadi lebih ke kontekstual supaya nanti bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sebatas secara teori, warna biru itu blue, warna merah itu red. Jadi begitu. Jadi otentik itu lebih mengarah kepada penguasaan pengetahuan dan skill mereka dapat terapkan di kehidupan nyata. Dan yang terakhir adalah practical. Practical maksudnya adalah assess skills and behavior. Jadi kita sebagai pendidik tidak hanya menguji kognitifnya, kemampuan kognitifnya, penguasaan tadi, pengetahuan anak-anak tentang kosakata merah itu apa, ini apa, tapi kita juga diarahkan untuk mampu menguji keterampilan dan perilaku mereka. Jadi yang diuji adalah secara praktis mengarah kepada bagaimana mereka terampil dan bagaimana mereka bersikap terhadap materi yang kita ajarkan. Itu beberapa prinsip yang harus kita perhatikan. Yang berikutnya, ya karena ini teaching English for children, beberapa hal yang bisa dilakukan yang praktikal ya, yang sifatnya praktikal di kelas, bagaimana kita evaluate atau mengevaluasi proses pembelajaran bahasa Inggris untuk anak. Yang pertama kita harus selalu ingat bahwa mengajarkan bahasa asing
atau bahasa lah minimal gitu ya. Bahasa apapun, pasti kita harus fokus kepada 4 skills atau 4 keterampilan. Dan masing-masing skills ini sebaiknya juga mengalami proses assessment tadi. Yang pertama listening, untuk mengakses atau menguji kemampuan listening anak-anak dalam berbahasa Inggris, yang secara praktis kita bisa lakukan adalah, karena ini level SD ya, boleh kita lakukan dengan Total Physical Response, TPR. Ini sangat populer sekali untuk diterapkan di level pembelajaran anak-anak di MISD. Jadi Total Physical Response itu bentuknya listen and do dalam listening skills ya. Jadi kita mengucapkan kata-kata, kemudian anak-anak melakukan. Itu sudah bentuk bahwa kita melakukan assessment dalam listening skill. Kalau anak-anak tepat, kita memerintahkan apa, anak-anak melakukannya dengan tepat, berarti kan penguasaannya sudah bagus. Tapi kalau kita mengucapkan apa, anak-anak tidak melakukan dengan tepat, berarti penguasaan bahasa Inggris khususnya dalam hal keterampilan mendengarkan, dia belum begitu bagus. Yang berikutnya bisa dilakukan dengan repeating words or phrases. Tentu guru juga harus mengucapkan dengan betul terlebih dahulu. Mereka mendengarkan, kemudian mereka tirukan. Kalau cara mereka meniru sudah betul, sudah sesuai yang kita ucapkan, berarti assessment-nya berhasil. Proses pembelajarannya berhasil. Ya, yang berikutnya untuk speaking, ada news storytelling, kemudian picture talks, sama categorization task. Untuk news storytelling, teman-teman pasti sudah paham. Mereka menceritakan ulang sebuah cerita. Itu kan sudah bentuk speaking ya. Menceritakan ulang itu tidak menghafal, tapi mereka betul-betul menceritakan gitu. Poinnya yang didapat apa, tidak usah berpikir yang terlalu tinggi. Kita sesuaikan saja dengan level kelasnya. Jadi kita ceritakan sederhana pakai bahasa Inggris, kemudian mereka menceritakan ulang. Gitu. Kemudian picture talks. Untuk level bawah, kita suguhkan gambar-gambar buah-buahan misalkan. Terus mereka dengan melihat gambar itu saja mereka sudah bilang, misalnya apple, orange, itu kan picture talks. Jadi mereka disuguhkan gambar, mereka berbicara tentang gambar yang kita berikan atau gambar yang mereka temukan atau dapatkan. Itu sudah bentuk speaking. Jadi kita misalnya suguhkan satu gambar apel gitu, warnanya merah, terus kasih saja ke mereka, suruh lihat, terus mereka suruh mengucapkan. Suruh mengucapkannya berdasarkan imajinasi mereka. Boleh, itu sudah termasuk assessment speaking. Kemudian categorization task bisa kita lakukan dengan misalkan kita memberikan evaluasi untuk 3 materi, misalkan animals, colors, misalkan fruits gitu ya. Terus kita meminta mereka untuk yang kategori animal, misalnya mereka mengucapkan cats, dogs, kemudian kita tunjuk kategori color, mereka mengucapkan blue, red. Untuk kategori fruit, mereka mengucapkan strawberry, itu juga sudah bentuk kita menguji seberapa paham mereka dengan materi yang kita sampaikan. Untuk reading, ada reading aloud, membaca nyaring, tujuannya untuk mengecek apakah mereka sudah betul how to pronounce the word. Itu reading aloud. Kemudian read and do task. Ini sama dengan yang listen and do ya. Kalau listen and do berarti mereka mendengarkan kemudian melakukan. Kalau yang read and do, mereka membaca kemudian mereka melakukan. Next, reading and retelling. Ini juga sama dengan yang storytelling. Storytelling yang di speaking, mungkin mereka sumbernya bisa jadi dari mendengarkan atau bahkan membaca juga bisa ya. Jadi reading and retelling juga sama. Mereka sudah membaca teks sederhana, kemudian mereka ceritakan ulang. Kalau ternyata betul poinnya, teksnya berbicara tentang apa, diceritakan ulang, sama poinnya, berarti mereka juga sudah mengalami peningkatan dalam penguasaan bahasa Inggris. Picture matching.
Picture matching ya mencocokkan gambar-gambar saja. Misalkan berdasarkan kategori tadi, fruit, kemudian yang dimasukkan ya gambar apple, gambar jeruk, gambar apa. Atau mencocokkan ada gambar-gambar, terus pasangannya adalah namanya, kata-katanya, terus dicocokkan. Itu kan picture matching juga. Yang terakhir adalah writing. Writing untuk assessment writing bisa dilakukan practically ya, dengan writing in response to a picture. Menulis, jadi misalnya ada gambar apel, anak-anak diarahkan untuk menulis. Mungkin untuk kelas bawah mereka menulisnya apel, A-P-E-L. Untuk kelas atas mungkin sudah mulai paham bahwa tulisan apel itu A-P-P-L-E, misalkan begitu. Jadi respon mereka melihat gambar, mereka menulisnya. Terus completing the story, melengkapi sebuah cerita. Bisa dengan kata-kata yang hilang, gitu ya. Bisa bersumber dari listening. Kita membacakan cerita mungkin atau menceritakan sebuah cerita, mereka melengkapi kata-kata yang hilang berdasarkan apa yang mereka dengar dari kita. Tuh. Yang terakhir adalah reforming a text. Ada satu paragraf, isinya 5 kalimat, kalimat itu kita acak, ya. Setelah kita acak, mereka suruh mengurutkan kalimat-kalimat itu dalam bentuk mereka menulis ulang. Tujuan menulis ulang tentu saja untuk apa? Supaya mereka membiasakan dengan spelling yang betul. Jadi misalkan one day I went to Semarang misalkan. One day nulisnya O-N-E-E. Jadi tujuannya adalah untuk memastikan bahwa mereka menggunakan spelling yang tepat sambil pembiasaan membaca, sambil pembiasaan menyusun struktur yang tepat untuk membuat paragraf yang kohesif dan koheren. Misalkan begitu. Jadi ini lebih ke praktikal ya. Saya yakin teman-teman juga sudah melakukannya di kelas. Tapi minimal apapun yang dilakukan di kelas itu berdasarkan teori yang sudah ada gitu. Bukan sebatas ya sudah saya melakukan sewajarnya, tapi minimal berdasarkan teori karena teori itu kan hasil dari pengalaman terdahulu gitu ya. Jadi mungkin itu untuk materi kita hari ini, English Assessment, bagaimana kita mengukur peningkatan pemahaman penguasaan anak-anak terkait dengan materi bahasa Inggris di pembelajaran bahasa Inggris. Jika ada yang mau ditanyakan atau mau diskusi lebih lanjut, kita lakukan nanti di grup. Mungkin itu teman-teman cukup untuk materi kita hari ini, simpel dan pendek. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Thank you. So let's end the course today. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.